Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi amarna bida'watil islam. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Para pengamat dunia Islam dan para penuntut ilmu yang Allah muliakan. Agama kita, agama Islam, telah membagi dunia ini atas dua kategori, yaitu Darul Islam dan Darul Kufur. Darul Islam adalah wilayah atau negeri yang di dalamnya diterapkan sistem hukum Islam, dan mekanisme atau sistem keamanannya yang diberlakukan adalah keamanan yang berada di tangan kaum muslim. Sebaliknya, Darul Kufur adalah wilayah atau negeri yang di dalamnya diterapkan sistem hukum kufur. Sistem hukum bukan Islam, dan sistem atau mekanisme keamanannya bukan menggunakan sistem keamanan yang ada di tangan kaum muslim, meskipun mayoritas penduduknya adalah muslim. Dasar pembagian dunia kepada Darul Islam dan Darul Kufur ini adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang melalui jalur riwayat Sulaiman bin Buraidah disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Ad'uhum ilal Islam, fa in ajabuka faqbil minhum wa kufa anhum. ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين." Serulah mereka kepada Islam. Apabila mereka menyambutnya, terimalah mereka dan hentikanlah peperangan atas mereka. Lalu ajaklah mereka berpindah dari negeri mereka yang merupakan Darul Kufur ke Darul Muhajirin. Dan beritahulah kepada mereka bahwa jika mereka telah melakukan semua itu, maka mereka akan mendapatkan hak yang sama sebagaimana yang didapatkan oleh kaum Muhajirin, dan juga kewajiban yang sama seperti halnya kewajiban kaum Muhajirin. Hadis riwayat Imam Muslim. Hadis ini adalah nas yang mensyaratkan keharusan berpindah ke Darul Muhajirin agar mereka mendapatkan hak dan kewajiban yang sama dengan hak dan kewajiban warga Darul Muhajirin. Darul Muhajirin adalah Darul Islam, negeri Madinah sebagaimana di masa Rasulullah SAW, yang di dalamnya diterapkan sistem hukum Islam, yang sistem keamanannya ada di tangan Rasulullah, di tangan kaum muslim, bukan di tangan orang-orang non-muslim. Sedangkan selain negeri Darul Islam adalah Darul Kufur. Karena itulah orang-orang yang telah masuk Islam lalu diminta berhijrah ke Darul Islam agar diterapkan atas mereka hukum-hukum Darul Islam. Dan apabila mereka tidak berpindah, maka hukum-hukum Darul Islam tidak bisa diterapkan atas mereka. Dengan kata lain, yang diterapkan adalah hukum-hukum Darul Kufur. Jadi Darul Islam itu mengandung arti bahwa yang memerintah dalam sebuah negara adalah Islam. Atas dasar itulah, politik luar negeri hanya bisa diartikan sebagai hubungan antara negara Islam dengan negara-negara lain yang dianggap sebagai Darul Kufur, baik mayoritas penduduknya adalah Muslim maupun non-Muslim. Sementara itu, bagi negara-negara yang menerapkan hukum Islam dan keamanannya berada di bawah naungan Islam, maka tidak diberlakukan politik luar negeri, tetapi dianggap sebagai politik dalam negeri, meskipun wilayahnya terpisah dari negara dan memiliki otonomi tersendiri.
para pengamat dunia Islam, dan para penuntut ilmu yang Allah muliakan. Secara umum, hubungan negara Islam dengan negara-negara lain yang ada di dunia ini terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama, hubungan dengan negara-negara di dunia Islam yang merupakan negeri-negeri Islam, namun mereka belum bergabung dengan negara Islam, dengan kekhilafahan Islam. Maka terhadap negeri-negeri Muslim tersebut, negara Islam menganggapnya berada dalam satu wilayah negara. Dengan demikian, hubungan dengan negeri-negeri Muslim itu tidak termasuk di dalam mekanisme politik luar negeri negara Islam. Negara Islam wajib menggabungkan negeri-negeri tersebut ke dalam satu kesatuan wilayah. Karena memang Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita agar kita memiliki satu amir, satu kepala negara, satu sultan, satu khalifah. Idza buyi'a li khalifatain faqtulu akhiru minhuma. Rasulullah bersabda, jika dibaiat 2 orang khalifah, 2 orang kepala negara, 2 orang sultan, 2 orang imam, amirul mu'minin, maka bunuhlah yang terakhir atau yang kedua dari keduanya itu. Hadis ini menunjukkan kewajiban kita untuk memiliki seorang pemimpin saja. Bukan 2 orang amirul mu'minin, bukan 2 orang khalifah, bukan 2 orang sultan. Karena itu keberadaan negeri-negeri Muslim yang lain, sebagaimana yang kita jumpai pada saat sekarang ini, mekanisme politik luar negeri negara Islam jika sudah terwujud dengan negeri-negeri Muslim lain yang belum bergabung, tercakup di dalam politik dalam negeri, bukan politik luar negeri. Yang kedua, hubungan dengan negara-negara kafir yang memiliki perjanjian yang disebut dengan negara kafir mu'ahid. Perjanjian ini bisa dalam bentuk perjanjian dagang, perjanjian ekonomi, perjanjian bertetangga baik, perjanjian di bidang sains dan teknologi, atau perjanjian dalam hubungan diplomatik dengan pembukaan kedutaan besar atau konsulat, dan sebagainya dan sebagainya. Terhadap negara kafir mu'ahid jenis seperti ini, maka negara Islam memperlakukannya sesuai dengan butir-butir perjanjian yang telah disepakati oleh keduanya dan berlangsung hingga periode atau masa tertentu yang mereka sepakati bersama. Ini hubungan negara Islam dengan negara-negara kafir yang memiliki perjanjian. Yang ketiga, hubungan dengan negara-negara kafir yang tidak terikat dengan perjanjian apapun. Maka negara kafir seperti ini disebut atau dinamakan sebagai kafir harbi hukman. Secara yuridis termasuk kafir harbi. Terhadap mereka negara-negara kafir semacam ini, maka negara Islam bersikap waspada. Tidak diperbolehkan membina hubungan diplomatik. Penduduknya dibolehkan memasuki negeri-negeri Islam, tetapi harus membawa paspor ataupun visa khusus yang diterbitkan oleh negara Islam untuk setiap perjalanan masuk ke negeri-negeri Muslim. Contoh negara ini pada saat sekarang taruhlah seperti Korea Utara atau Korea Selatan, Kuba, atau Argentina, Brasilia, dan sebagainya dan sebagainya. Jenis yang keempat, dengan negara-negara kafir yang melakukan konfrontasi, permusuhan, atau peperangan dengan negara Islam atau dengan negeri-negeri Islam. Maka negara-negara semacam ini disebut dengan negara kafir harbi fi'lan. Secara de facto, ya, mereka memang kafir harbi,
realitas kenyataannya mereka memang kafir harbi. Nah, terhadap mereka inilah negara Islam memperlakukannya dalam kondisi perang. Seluruh warga negara mereka tidak diperbolehkan memasuki negara Islam, karena mereka dianggap sebagai musuh. Contoh negara seperti ini adalah institusi entitas Yahudi Israel Zionis yang tengah memerangi saudara kita kaum muslim di wilayah Palestina, yang telah menduduki negeri kita, yang telah merampas aset kaum muslim, yang telah menumpahkan darah ribuan nyawa kaum muslim, mencederai dan melanggar kehormatan wanita-wanita muslimah yang suci. Tidak peduli terhadap anak-anak dan orang tua, tidak peduli dengan fasilitas yang sesungguhnya dilindungi dalam konvensi peperangan, seperti tempat ibadah, atau fasilitas kesehatan, atau kamp-kamp penampungan, yang sesungguhnya tidak boleh di bumi hanguskan, namun mereka hancurkan. Terhadap institusi seperti Yahudi Israel seperti inilah negara Islam membina hubungannya sebagai kafir harbi fi'lan dalam kondisi perang. Tidak ada perjanjian ataupun perdamaian dengan institusi atau entitas semacam ini. Karena negeri kita dijajah, diambil, diduduki. Terlebih lagi mereka menumpahkan darah saudara-saudara kita kaum muslim. Begitupun termasuk kepada negara-negara yang mensupport dan mendukungnya seperti Amerika Serikat, Inggris, dan beberapa negara lainnya yang mempersenjatainya, yang menanamkan cakar atau dominasi di negeri-negeri muslim, yang kemudian menekan mereka untuk mensupport negeri Zionis ataupun institusi Zionis. Negara-negara yang menghalang-halangi upaya kaum muslim untuk menyingkirkan entitas Yahudi Zionis. Maka terhadap negara semacam itu, terlebih lagi Amerika Serikat, pernah menduduki wilayah Afghanistan, pernah menginvasi Irak yang termasuk negeri muslim. Maka terhadap negeri semacam ini, perlakuan negara Islam, treatmentnya adalah menganggap mereka sebagai negara kafir harbi fi'lan dalam kondisi perang. Tidak boleh membuka perwakilan diplomatik, kedutaan besar, termasuk juga konsulat, ataupun interaksi keluar masuknya warga negara mereka ke negeri muslim atau ke negara Islam. Para pengamat dunia Islam dan para penuntut ilmu yang Allah muliakan, begitulah agama kita telah menetapkan bagaimana dunia ini dibagi menjadi dua, yaitu negara yang di dalamnya diterapkan hukum Islam, keamanannya berada di tangan kaum muslim, tidak tergantung kepada negara kuat atau negara adidaya lain yang memiliki kepentingan terhadap negeri kita, terhadap negara Islam. Dan juga bagaimana kita memahami bahwa di luar itu adalah darul kufur, negara ya ataupun negeri yang penduduknya tidak menerapkan sistem Islam, yang keamanannya ada di tangan mereka, bukan di tangan kaum muslim. Dan agama kita telah memiliki konsep atau pandangan yang jelas dan detail bagaimana kita sebagai institusi negara Islam membina hubungan dengan negara-negara seperti itu, dengan negara-negara yang masuk di dalam darul kufur. 4 kategori yang barusan kita singgung itu merupakan konsep detail yang telah menjadi tuntunan bagi negara Islam kapanpun dia berdiri dan dia berjalan untuk membina hubungannya dengan negara-negara lain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita pertolongan agar umat memiliki pemimpin yang satu, negeri yang satu, dan kekuasaan berada di tangan orang-orang yang adil dan ikhlas dari kaum muslimin yang menerapkan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.